1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kelompok ini akan menjelaskan tentang design thinking. Nama saya Intan Denevi. Nama saya Muhammad Aldi Januardi. Nama saya Raffiansyah. Pertama-tama kita akan menjelaskan dimulai dari sejarah, lalu ke definisi, setelah itu mengenai kepentingan, lalu maju ke tahapan proses, dan ditutup dengan kesimpulan. Untuk pembahasan pertama, waktu dan tempat dipersilakan kepada Raffi. Ya. Baik, yang pertama adalah sejarah. Nah, sejarah diawalinya design thinking ini dimulai dari gagasan David Kelley yang pada tahun 1991. Di mana David Kelley ini adalah seorang CEO dari perusahaan yang bernama IDEO. IDEO sendiri adalah lembaga konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Tujuan design thinking sendiri ialah untuk menyelesaikan masalah yang berfokus kepada kebutuhan pengguna atau user. Saat memperkenalkan design thinking, IDEO menyatakan bahwa formula ini akan mengubah cara perusahaan atau organisasi dalam berpikir mencari solusi permasalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldi mengenai definisi dari design thinking sendiri. Ya, terima kasih Saudara Raffi. Definisi dari design thinking yaitu menurut Herbert Simon 1969, desain adalah cara berpikir. Tahapan desain adalah proses yang tidak mungkin dilewati oleh perancang. Sedangkan menurut Raufost 1986, design thinking adalah metode aksi kreatif. Secara umum, design thinking adalah sebuah metodologi kreatif dan praktis untuk penyelesaian masalah yang rumit. Dalam mengembangkan sebuah produk atau servis tertentu, pola pikir pemilik perusahaan akan banyak berubah ketika menggunakan konsep design thinking. Konsep ini menyatukan harapan dari sudut pandang manusia dengan hal dari sudut pandang teknologi yang memiliki kelayakan dan nilai ekonomis. Karena itu, dalam penerapan design thinking, seseorang perlu mengerahkan seluruh kreativitas mereka agar ide serta solusi yang didapatkan benar-benar menyelesaikan masalah. Dan tentunya solusi yang dipilih harus praktis atau dapat diaplikasikan. Selanjutnya, kepentingan akan dijelaskan oleh Saudara Raffi. Saya persilahkan. Ya, terima kasih, Saudara Dun. Untuk kepentingan dari desain thinking sendiri, ada beberapa poin. Dari kepentingan desain sendiri, yaitu sebagai pemecah masalah yang rumit atau wicked problems. Wicked problems adalah suatu permasalahan yang sangat sulit dipecahkan, di mana tidak ada data yang pasti dan cara penyelesaiannya pun belum diketahui. Contohnya seperti pada di gambar tersebut, kebanjiran pada Januari di Jakarta. Dan juga contoh lain seperti kemacetan, penjualan yang agresif, tidak adanya pembelian di toko, dan antrian di fasilitas publik. Ini adalah beberapa wicked problems yang harus bisa ditangani dengan cara design thinking. Lalu, bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian permasalahan ini dipecahkan dengan cara berpikir design thinking? Tahapan itu akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Terima kasih, Saudara Raffi. Jadi, setelah kita mengetahui sejarah dan definisi dari design thinking, maka kita harus mengetahui pula apa tahapan-tahapan proses dari design thinking ini. Yang pertama yaitu empathy atau empathize. Di awal permulaan proses design thinking, kita harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati atau bertanya langsung kepada customer
dalam hal ini klien kita, tentang apa yang mereka inginkan. Kenapa proses empati ini menjadi penting? Karena kita harus mengetahui apa yang target kita inginkan. Yang kedua, untuk menemukan masalah utama yang benar-benar dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah meniadakan filter yang membatasi pikiran kita dalam menyimpulkan sebuah masalah. Proses kedua yaitu define. Pada tahap kedua, kita akan mengumpulkan semua data yang kita dapat, lalu mendefinisikan masalah. Dengan mendefinisikan semua data ini, kita dapat membandingkan dan mencari sebenarnya apa masalah yang benar-benar harus kita selesaikan dan dibutuhkan oleh customer kita. Terus tahapan yang ketiga yaitu ideate. Setelah kita menemukan masalah utama, maka kita bisa membayangkan beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemungkinan solusi kita ada lebih dari satu, bisa puluhan atau belasan. Nah, dari solusi-solusi tersebut, maka kita bisa membandingkan solusi mana yang mungkin untuk dijadikan sebuah prototipe. Tahapan yang keempat, itu prototipe. Tahapan ini, kita merealisasikan atau mewujudkan ide yang telah kita tentukan sebelumnya menjadi sebuah bentuk fisik yang dapat kita lihat. Nah, prototipe sendiri yaitu bentuk wujud asli. Sehingga ketika prototipe dibuat, klien kita bisa melihat bagaimana bentukan dari ide yang kita tawarkan. Selain itu, membuat prototipe jauh lebih murah daripada kita harus mengeksekusi langsung ide yang kita tentukan melalui proses manufaktur. Juga dengan prototipe, kita bisa melakukan perubahan dengan lebih leluasa. Tahap terakhir dari proses design thinking yaitu tes. Setelah kita membuat prototipe, maka kita dapat mengetes produk yang telah kita buat kepada customer. Di sini, kita akan melihat bagaimana produk kita diterima dan digunakan. Jika di tahap ini kita menemukan kekurangan, maka kita akan kembali ke proses sebelumnya untuk melakukan perbaikan. Seringkali proses-proses ini tidak dapat dilakukan sekali saja. Kita harus kembali lagi ke proses-proses sebelumnya untuk memperbaiki ide kita seandainya kita menemukan kesalahan atau kekurangan dari ide kita supaya solusi yang kita tawarkan lebih optimal. Terima kasih. Selanjutnya, di slide terakhir yaitu kesimpulan. Ya, jadi sampaian ini kita dapat menyimpulkan bahwa desain adalah suatu konsep pikiran dengan kreativitas untuk menyelesaikan masalah yang berfokus kepada pengguna atau user, seperti yang dikatakan Herbert Simon, desain adalah cara berpikir, dan juga role based design thinking adalah metode aksi. Kesimpulannya, jadi dalam penyampaian ini kita menyimpulkan bahwa design thinking adalah suatu ide dengan kreativitas atau sebuah konsep berpikir untuk menyelesaikan masalah yang berfokus pada pengguna atau user. Seperti yang dikatakan Herbert Simon, desain adalah cara berpikir dan juga desain adalah sebuah metode aksi kreatif. Dengan begitu, design thinking memiliki tahapan yang akan sangat berpengaruh dengan cara berpikir perusahaan atau organisasi untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, seperti yang dikatakan oleh Saudari Intan, pada kesimpulan ini, sebagai setelah melewati tahapan tadi, berpikir desain itu adalah mencari solusi, yaitu dengan cara logika, imajinasi, intuisi, dan penalaran sistematik. Selanjutnya ada kata-kata yang menarik dari Steve Jobs. Design is really loaded with words. I don't know what it means, so we don't talk a lot about design around here. We just talk about how things work. Most people think it's about how they look, but it's about how they work. Dalam kata-kata ini, Steve Jobs memberikan maksudnya itu seberapa desain itu. Nah, seperti yang kita ketahui,
Steve Jobs itu adalah CEO dari Apple. Nah, dengan kata-katanya tersebut, ini adalah mempresentasikan sendiri bahwa desain itu kalau bisa simplify atau simple. Jadi tidak terlalu banyak look-nya atau tampilan luarnya. Tapi bagaimana itu bekerja, desain itu bekerja. Ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf untuk teman kami, Aldi, karena kehilangan koneksi, jadi tidak bisa melanjutkan hingga slide terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.